So, teman-teman, sebetulnya CBN dan Super Youth ini nih, CBN dan Super Youth, itu punya media konseling gratis buat teman-teman yang kayaknya lu tipe insecure atau introvert kalau misalkan ngomong di depan halayak banyak. Nah, lu bisa banget konseling gratis di sini dan percaya it's totally safe, secure. Nah, jangan lupa ada nomor di bawah, lu kontak guys. Pokoknya anytime lu ngerasain lu butuh untuk konseling, nomor ini tersedia buat kalian. Dari Tuhan guys, tuh dari Tuhan dikirim. Catet. Gimana kamu ceritanya jadi seorang Panciers tuh? Jadi awal mulanya aku jadi drummer panci tuh sebetulnya simpelnya. Aku cuman mau main bikin konten buat sekolah musik aku dulu. Namanya Aku Bisa Musik. Di situ sebetulnya aku bukan yang pertama. Ada banyak juga yang sebelumnya udah mainin kayak gini gitu tuh. Drum panci. Tapi aku sengaja karena basic aku dari drum, aku pikir aku mau bikin settingan pancinya itu tuh gayanya kayak drum. Dan turns out di situ aku mainin pakai lagu pertama aku Ojo Dibandingke. Dan ternyata puji Tuhan banget Tuhan bikin itu jadi viral. Nah dari situ aku yang lebih senengnya lagi sama Tuhan dikasih kesempatan untuk di-repost sama Pak Wisnu Tama. Nah di situ buat aku kayak oke Tuhan, this is my new journey begin. Terus apa nih yang berubah setelah kamu viral dan terkenal nih? Wah, pertanyaan yang menarik. Justru apa yang berubah sebetulnya kalau dari diri aku sendiri, aku sebetulnya nggak ada. Karena aku juga awalnya, karena viral kan tiba-tiba naik ya. Jujur sebetulnya aku kurang tahu aku tuh naik sebetulnya saat itu. Jadi aku pikir oh ya udah, iya rame sih. Rame ya, emang rame ya. Tiba-tiba centang naik gitu tuh. 100 nambah follower 100, terus tiba-tiba masuk reels, banyak orang ngomong. Tapi ya udah gitu aja gitu, nggak ada yang berubah. Paling ada yang berubah adalah aku punya tanggung jawab baru bikin konten panci. Nah itu. Banyak netizen tuh. Ada nggak tuh yang komen-komen kayak mulai baca netizen komen? Ya banyak. Dari yang mulai selalu the real dapur rekaman itu sering banget tuh on top of the list. Terus ada yang juga itu jangan lupa mama mau pinjem tuh pancinya, itu ada. Sampai yang bentuknya ngekritik atau kakak mainnya gitu-gitu aja. Atau kakak ini mah aku juga bisa di rumah. Ada banyak itu juga. Tapi aku bacanya, nah puji Tuhan ya karena Tuhan selalu kasih kebahagiaan. Kadang-kadang suka drop, tapi nanti Tuhan kasih semangat lagi, kita gas lagi. Justru kalau yang dikasihnya kritikan sama aku justru diladeninnya aku kasih lagi lagu yang kayaknya sih rada susah. Nah semoga kamu suka. Nah aku suka digituin sih. Menurut kamu lagu yang paling susah kamu mainin apa sama Panci? Sedap. Lagu yang paling susah tuh aku pernah ngecover lagu Cindainya Dato Siti Nurhaliza. Itu beatnya sebenarnya beat Melayu sih. Cuman karena aku mainin kicknya itu pakai tangan kiri dan butuh penyesuaian itu lumayan menantang. Tapi seru dan puji Tuhan di lagu itu aku malah dapet sekitaran 30 juta view di TikTok. Dan dari situ aku ngobrol sama Pak Widi, kok ini kayaknya gift dari Tuhan karena aku udah bikin beatnya susah-susah, belajar susah-susah, Tuhan kasih gift. Seru. Apakah Caca pernah bosen ngelakuin semua hal kayak lagi males nih aku nih gitu? Pernah banget. Kayak aku tahu yang viral di aku tuh lagu-lagu jenisnya aku udah tahu lagu dangdut. Tapi kayak one day gue cuman pengen main drum doang deh gitu tuh, gue males. Bahkan sampai Tuhan izinkan terjadi followersnya turun gitu tuh. Nyampe ke 1.000, nyampe ke 5.000. Tapi masih aja kayak ya udahlah ntar dulu aku izin kayak nge-break sejenak gitu tuh. Baru kayak gitu lanjut lagi, ada, pernah. Sampai ngeliatin followers kamu?
Karena kan biasanya naik ya, kalau dulu kan terbiasa naik, ngecek, ih lucu ya, naik lagi. Wah turun ya guys gitu tuh. Nah itu kerasa sih, kerasa. Dan kayak pertamanya sih sempat kayak depres juga, kayak iya ya, kayaknya gue harus naik, kayaknya gue harus main lagi deh gitu tuh. Tapi moodnya belum ada gitu tuh, gimana ya Tuhan, harus diapain gitu tuh. Ya udah bobo dulu. Nah, bobo kelamaan bobonya, jadi kayak moodnya turun lagi, gimana nih? Nah itu pernah terjadi sekitar 2 minggu ya. Ada satu platform yang kalau naik ngegas banget, kalau turun ngegas banget. Nah itu iya itu yang depannya T. Nah itu itu guys. Oh gitu. Jadi kamu kenapa jadi sedih? Padahal kan dulu kan biasa-biasa aja gitu. Karena, nah itu pertanyaan yang keren tuh. Perasaan kehilangan. Karena naiknya mungkin mudah, Tuhan izinkan naiknya mudah, saya jadi kurang menghargai. Itu poin yang saya pelajarin. Jadi mungkin itu sebuah berkat ya gitu tuh dari Tuhan. Lu dikasih pengalaman viral, orang lain ngejar bertahun-tahun gitu tuh, udah pakai effort lagi gitu tuh. Lu cuman sekedar main di belakang rumah pakai alat seadanya, yang puji Tuhan Tuhan kasih juga pancinya udah ada bunyinya bagus semua gitu, diizinin lagi sama mama gitu. Kan sebetulnya simpelnya logikanya lu tinggal mainin, bener nggak? Dan lagu pertama yang lu mainin itu langsung viral, otomatis logikanya lu lanjutin aja pakai format yang sama, dan Tuhan kasih viral lagi gitu tuh. Ini for your information ya guys, maksudnya lagu pertama aku dapat 3 juta, tapi Tuhan kasih izinkan terjadi karena aku dengar kata teman aku, lu coba bawain lagu Duel Sumbang Runtah, gue diizinin dapat 28 juta gitu tuh. Itu tuh terjadi kan kayak ya gitu aja. That's why kayak tadi ditanya soal lu pernah ngerasa gimana nggak, ada yang berubah nggak? Nggak, karena it walk so fast gitu tuh. Di hidup gue itu terjadi ya gitu aja, cepet. Jadi gue sampai bingung, bentar kemarin teh apa nih gitu tuh. Dan di saat turun itu baru jadi poin di mana gue sadar gitu tuh. Oh ya, ada juga momen kayak di mana saat follower turun, ini pancinya masih berlanjut nggak nih gitu tuh, atau karir pancinya udah nih, kan gitu ya anak muda. Nah itu masuk banget di gue, dan di situ gue belajar yang namanya menghargai berkat yang udah Tuhan kasih. Itu sih. Ya apalagi sebagai content creator kan sekarang jadinya kan. Betul. Content create. Aku ngerasain dimana kayak orang tuh pengen tahu keseharian kamu ngapain selain kamu main panci gitu tuh. Dulu aku terlalu mikirin hal yang gak perlu gitu tuh. Kenapa nggak memang aku dikasih tahu sama Bung Yeri sih, Bung Yeri Patinasarani. Kamu bikin konten sehari-hari kamu gitu tuh. Tapi gue berpikir too much dan terlalu ngejelimet lah gitu tuh. Iya ya gitu tuh. Justru di situ memang gue tuh as a content creator. Tapi karena gue terlalu berpikir terlalu banyak, padahal sama Tuhan udah kasihkan jalannya gitu tuh. Tinggal lu jalanin aja. Nah kadang pemikiran manusia yang terlalu ribet, itu yang membuat Tuhan, ya Udin lah lu sendiri aja, gue nontonin lu aja gitu tuh, kesannya kayak gitu. Dan di saat itu gue merasa oh ya turun nih follower, ya gue keburu capek, gue kemarin ngapain gitu tuh, malah nggak bikin konten, malah pikiran negatif masuk. Nah itu salah satu yang bikin doa, oke, kita jalan lagi, nah gitu. Buat aku Tuhan keren sih, Tuhan Yesus keren, di situ keren. Terus gimana kamu akhirnya bisa bangkit lagi tuh? Karena aku doa. Aku tipe anak mudi juga sih sebenarnya. Jadi saat udah naik aku kadang terlalu cheerful, saat drop aku bisa drop banget gitu tuh. Di situ aku doa, di situ aku ngomong sama Tuhan, gue sadar bahwa emang ini Tuhan kasih. Pernah ada satu momen aku lagi drop banget karena aku ngerasa kayaknya gue too much ngasih ke hal lain yang sebetulnya itu juga salah satu berkat Tuhan, main drum, tapi lu sampai lupa panci gitu tuh. Ya udah Tuhan tarik gitu tuh. Dan di situ gue kayak nangis. Itu malam, gue inget banget. Gue malam di depan ada gitar. Terus gue jadi ikutan nangis. Aduh maaf ya guys. Jadi itu momen buat gue sesuatu banget.
gue inget satu lagu, judulnya Kau Menunggu Hidupku. Itu kayak, wah, lu bayangin ya, maksudnya lu lagi drop, terus tiba-tiba di depan lu ada gitar. Sebelumnya lu pernah ngedengerin lagu di Spotify, lagu itu, oh iya, oke, gue mau nyanyi, gue mau dengerin, dan di situ kayak literally gue nangis gitu. Oh iya, gue nangis, kayak, ya, itu kata-kata dari judulnya aja buat gue kayak, Tuhan ngasih sesuatu. Gue tipe yang mungkin terlalu pusing gitu tuh. Gue kurang simple. Jadi sama Tuhan dikasih jawabannya hal yang simple lewat judul doang gitu tuh. Wah, waktu pas gue nyanyi sambil main gitar malam-malam, belum doa, bahkan belum doa gitu tuh. Tuhan kasih, oh ya, lewat judul, lewat refnya, itu kayak, ya itu berbekas banget. Dan di saat itu kan ada salah satu liriknya itu yang ngomong, apa sih? Aduh aku lupa sekilas. Tapi intinya di situ Tuhan ngomong soal selama ini tuh gue nungguin elu gitu tuh. Nah dan di saat itu kayak, ya Tuhan, gue mau balik lagi sama Tuhan. Gue mau jalani lagi apa yang Tuhan kasih. Dan seketika dari situ, gue besoknya bangun, gue kerjain apa yang Tuhan suruh. Puji Tuhan bisa semua berkat di sini tuh terbuka gitu tuh. Tapi momen di saat gue drop itu gue nangis, nggak ada orang yang ngeliat. Di situ cuman gue sama Tuhan, buat gue kayak gitu tuh. Gue udah ngabisin mungkin ada kayaknya sekitar 6 bulan lebih gitu tuh. Dan di situ gue terbayarkan lewat satu malam, gue nangis, gue berlutut. Tuhan sorry, gue udah buang waktu gue, tapi gue gak mau dilepas gitu tuh sama ini. Gue sadar gitu tuh, gue salah, gue mau jalan lagi, hayu. Dikasih sama Tuhan, itu keren sih. Jawaban buat gue banget gitu. Gitu Kak. Apa sih judul? Apa lirik refnya tuh apa ya kok ya? Aku lupa. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Itu ya. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Wah, itu kayak itu di situ gue kayak ngerasa ya Tuhan sorry gitu. Di situ sih seru banget lah. Tuhan gue keren banget dan Tuhan gue mengerti anaknya selabil itu dan semudi itu, dikasih kesempatan kedua dan dikasih trigger baliknya itu sesuatu yang meaningful banget gitu tuh. Percaya deh, Tuhan tuh nggak pernah ngejauh atau nggak pernah ninggalin, tapi kayaknya Tuhan lebih ke Tuhan menunggu kita supaya balik ke tracknya Tuhan. Gitu. Keren. Kenapa sih buat kamu Tuhan itu penting dalam hidup kamu, Sa? Tuhan yang ngasih gue sampai sekarang drummer panci aja dari Tuhan gitu tuh. Tuhan yang kasih dulu gue pengen main drum. Gue menanti 3 tahun untuk punya drum karena keterbatasan tempat dan sebagainya. Itu juga sampai akhirnya Tuhan izinin sampai sekarang gue pernah bisa main di Java Jazz, bisa main di event gede semua. Itu karena Tuhan. Even sampai gue punya kowidi, punya lingkungan, punya gereja yang menyupport juga gue sekarang, ya itu semua Tuhan. Aku ketemu kakak sekarang aja itu Tuhan gitu tuh. Kalau kita kan cuma bisa diam. Aku punya satu slogan yang selalu aku simpen di hati dan selalu aku omongin, terserah apa kata Tuhan aja. Nah gue juga nggak tahu apa yang ke depan dan gue rasa itu memang dari Tuhan. Jadi terserah apa kata Tuhan aja deh. Gitu. Ya, mungkin kalau kamu ada nggak hal yang mau kamu sampaikan ke anak-anak muda ya, yang ngerasa bahwa Tuhan udah ninggalin aku gitu. Wow. Kamu bisa bilang ke kamera ya. Oke. Jadi buat semua anak muda, percaya deh, kamu dikasih sama Tuhan talenta, mau 1, 2, 3, pedenya lu deh apapun, mau berapapun, tapi even lu punya 1 pun, itu tuh titipan Tuhan. Percaya deh,
lu fokus di situ, kesannya sekarang lagi pas masa turun-turunnya nih, gue kayaknya ngerjain talenta gue nggak jelas juga tuh. Percaya itu part of Tuhan punya plan gitu tuh. Nanti akan ada one day di mana Tuhan kasih kesempatan kamu naik, even kamu gak siap pun atau kamu gak sadar bahwa lu tuh udah dibawa Tuhan naik, Tuhan pasti bakalan menunggu lu gitu tuh. Tuhan akan memimpin sampai ke micromanage apapun yang lu lakuin, semuanya itu dipimpin sama Tuhan. Bahkan sampai lu drop ke bawah, Tuhan kasih nanti gitar sama Spotify playlist yang lu suka, supaya lu nanti balik, lu bisa nyanyi lagi saat teduh sama Tuhan. Lu nangis deh di situ, terserah lu gitu tuh. Tapi percaya, kalau lu balik sesuai dengan jalan Tuhan, Tuhan kasih lagi direction-nya pas. So, anak muda semangat terus. Tuhan memberkati lu dan Tuhan pimpin lu. Tuhan tungguin hidup lu selalu, guys. 5 lagu awal kuat. 3 lagu terakhir udah kayak mati rasa, yang penting bunyi. Nah, saking euforianya keren banget. Tapi kayaknya ada salah satu orang yang lebih jago dalam menjelaskan ini yang berapi-api di belakang layar. Coba kita panggil dulu ya.